Awal film memperlihatkan sepasang suami istri, Yamei dan Pang Li yang sedang asik berduaan. Saat sedang bermesraan tiba-tiba muncul tamu tidak diundang yang masuk tanpa mengetuk pintu namun dengan sebuah ledakan. Sekelompok gangster yang dipimpin oleh pria bernama Lai Kun bermaksud menculik Pang Li. Diketahui Pang Li merupakan ahli komputer dan Yamei adalah mantan agen rahasia. Sebagai mantan agen rahasia, Yamei tidak begitu saja menyerahkan suami diculik orang lain. Yamei bertarung dengan gigih, namun pada akhirnya sebuah bom berhasil melumpuhkannya. Inilah Wild Agent. Setelah tersadar, Yamei mendapati Lai Kun telah tewas dihabisi oleh seseorang. Satu-satunya petunjuk untuk menemukan Pang Li adalah sebuah selongsong peluru perak. Saat itu Yamei bertekad untuk menemukan kembali suaminya. Di tempat lain, memperlihatkan sebuah penjara khusus tahanan dengan pengamanan ketat. Seorang sipir penjara dengan sangat hati-hati memberi makan napi psikopat sadis, yang ternyata adalah seorang gadis cantik bernama Mitao. Tanpa diduga, makanan yang dihidangkan berisi selembar foto tewasnya Lai Kun, yang ternyata Lai Kun adalah saudara kandung Mitao. Karena Mitao terus berteriak, membuat sang sipir nekat membuka jendela. Itu adalah siasat Mitao untuk mengambil pin dari baju sang sipir. Pada akhirnya Mitao berhasil keluar dari sel lalu menghabisi para sipir satu persatu tanpa tersisa. Tujuan Mitao selanjutnya yaitu mencari informasi tentang tewasnya Lai Kun. Saat itu ia memasuki markas gangster penjual organ tubuh manusia. Dan demi mendapatkan informasi, Mitao membabat anggota gangster di tempat itu. Hingga pada akhirnya informasi didapat dari salah satu anggota gangster bahwa yang menghabisi Lai Kun adalah Yamei. Dan saat itu Mitao bertekad untuk memburu dan menghabisi Yamei. Sementara itu di markas agen rahasia, Yamei bertemu dengan sang ketua sebut saja bernama Yamin. Ia juga bertemu dengan agen muda bernama Ling Nai. Dari informasi Yamin, bahwa peluru perak yang ditemukan Yamei berasal dari tempat perdagangan ilegal yang letaknya jauh di pinggir kota, dan dipimpin oleh seorang pria bernama Bo Seng. Yamei juga mendapatkan informasi dari Ling Nai bahwa yang menculik Pang Li adalah kelompok gangster bernama TNT yang dipimpin oleh pria bernama A Cheng. Tujuan TNT menculik Pang Li adalah untuk merusak sistem keuangan di Asia Pasifik. Akan tetapi tidak lama setelah Yamei dan Ling Nai pergi, Yamin harus tewas di tangan Mitao yang berpura-pura meminta pertolongan. Mitao mengetahui posisi Yamei dari HP yang diambil dari jasad Yamin. Di tempat lain, usaha Yamei untuk mencari suaminya Pang Li mengarah pada suatu tempat, yaitu tempat di mana peluru perak dibuat. Akan tetapi untuk bisa masuk ke tempat itu Yamei harus menyamar menjadi salah satu wanita panggilan. Karena diketahui bahwa bos besar di tempat itu doyan main perempuan. Dari sekian banyak wanita panggilan, hanya Yamei yang menarik perhatian Bo Seng. Kesempatan itu digunakan oleh Yamei untuk mencari informasi tentang keberadaan Pang Li. Di bawah pengaruh racun, Bo Seng terpaksa mengatakan bahwa pembelinya adalah seorang pria dari Pulau Paan bernama A Cheng. Kedatangan Mitao di tempat itu membuat Bo Seng menjemput ajal lebih awal. Mitao saat itu mengatakan ingin balas dendam atas kematian Lai Kun. Namun Yamei tidak menghiraukan Mitao karena tujuannya adalah mencari Pang Li. Mitao tidak sempat duel karena Yamei keburu kabur. Berdasarkan petunjuk Bo Seng, Yamei berangkat menuju Pulau Paan untuk menemui A Cheng. Namun justru di tempat itu ia bertemu dengan seorang pria sebut saja Solihin. Solihin ternyata merupakan seorang agen yang sedang menyamar. Berdasarkan keterangan dari Solihin, bahwa Pang Li mengalami serangan jantung tidak lama setelah tiba di Pulau Paan dan sedang dirawat di sebuah rumah sakit. Yamei bergegas menuju rumah sakit dan mendapati Pang Li dalam keadaan sehat. Sementara Solihin mendapat informasi dari Ling Nai bahwa Mitao ada di Pulau Paan, dan benar saja tidak lama setelah panggilan ditutup, Mitao mendatangi Solihin untuk meminta keterangan tentang keberadaan Yamei. Akhirnya Mitao mengetahui keberadaan Yamei dari android milik Solihin. Namun sayangnya justru Mitao berniat menghabisi Solihin secara perlahan.
Sementara itu, Yamei yang berniat membawa Pangli keluar justru bertemu dengan Mang Odeng yang merupakan mandor di tempat itu. Perkelahian antara mereka bertiga pun terjadi. Sialnya saat itu Yamei terkena racun bisa ular buatan Mang Odeng. Namun Mitao muncul di saat situasi genting karena tidak rela Yamei tewas di tangan orang lain. Akan tetapi Pangli dan Yamei berhasil menyelamatkan diri untuk kesekian kalinya dari keganasan Mitao. Setelah merasa cukup jauh, Pangli memberikan obat penawar bisa pada Yamei, dan tanpa mereka ketahui ternyata telah ditanam alat pelacak di tubuh Pangli yang membuat kelompok Aceng mengetahui keberadaan mereka berdua. Di tempat lain, Ling Nai yang baru tiba di Pulau Paan mendapati bahwa Solidin telah tewas. Hal itu membuat Ling Nai menaruh dendam mendalam pada Mitao, karena diketahui Solihin merupakan teman akrab bagi Ling Nai. Sementara itu, Mang Odeng yang dianggap gagal menjalankan tugas mendapatkan hukuman berat dari Aceng. Aceng sengaja membuat istri Mang Odeng tidak berdaya, karena diberikan racun ular hasil racikan Mang Odeng sendiri. Karena merasa kasihan, Aceng akhirnya memberikan penawar bisa pada Mang Odeng untuk diberikan pada istrinya. Akan tetapi yang diberikan Aceng bukan obat penawar, namun racun ular dengan dosis tinggi yang membuat istri Mang Odeng tewas dengan begitu singkat. Tidak sampai di situ, Aceng juga menghabisi Mang Odeng tanpa rasa belas kasihan. Sementara itu, anggota Aceng yang mengetahui keberadaan Pangli segera membawa paksa pria itu menuju markas milik Aceng. Penculikan itu dilakukan saat Yamei tidak berada di tempat. Di sisi lain, Aceng juga mengundang Mitao untuk jamuan makan. Saat itu Aceng mengatakan bahwa Lai Kun adalah orang terbaik yang pernah dia miliki. Kematian Lai Kun membuat dirinya sangat kehilangan. Oleh sebab itu ia mengajak Mitao untuk bergabung dan bersama-sama menumpas Yamei. Ternyata saat itu Aceng telah menangkap Ling Nai terlebih dahulu dan dijadikan karya seni bagi Aceng. Aceng juga saat itu memaksa Pangli untuk mengubah kode akses perbankan Asia dan mentransfer keuangan ke dalam rekening milik Aceng. Pangli awalnya sempat menolak namun ia terpaksa menurut saat melihat Ling Nai disiksa secara perlahan oleh Aceng. Tidak berselang lama, akhirnya Yamei sampai di markas Aceng setelah terlebih dahulu menumpas para penjaga di luar. Kedatangan Yamei tentunya kesempatan bagi Mitao untuk menghabisinya. Di saat Yamei dan Mitao bertarung, Aceng terus memaksa Pangli untuk menyelesaikan kode akses perbankan. Saat kode akses selesai, Aceng justru melukai Yamei, Mitao, dan Pangli. Aceng menganggap mereka bertiga adalah penghalang bagi dirinya untuk menguasai Asia. Saat itu Aceng juga menunjukkan sebuah koin yang tidak asing bagi Mitao. Koin itu ternyata milik Mitao yang diberikan pada Lai Kun. Aceng mengakui pada Mitao bahwa sebenarnya yang telah menghabisi Lai Kun adalah dirinya. Tidak lama berselang kode akses perbankan akhirnya selesai. Namun Aceng sangat terkejut karena seluruh uang di rekening miliknya telah hilang. Ternyata Pangli telah menggunakan kode akses perbankan untuk mentransfer uang milik Aceng ke lembaga amal di seluruh dunia. Melihat ada kesempatan, Yamei dan Mitao bersama-sama menyerang Aceng yang membuat pria itu akhirnya tewas. Mitao yang merasa bersalah merasa melihat sosok Lai Kun lalu mengakhiri hidup untuk menyusul sang kakak. Sementara Yamei dan Pangli kembali menjalani hidup normal. Alur cerita pun selesai.